Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas satu topik yang cukup unik dan saya merasa akan sangat luar biasa kalau kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, host untuk program Live Unlimited ini. Wow, saya senang sekali kita bisa jumpa hari ini dalam program Live Unlimited ini. Nah, Live Unlimited itu kan bahasa Inggris. Ya, saya kan orang Kanada, sudah lama di Indonesia tapi masih ingat bahasa Inggris. Dan apa itu artinya Live Unlimited? Itu artinya kan hidup yang tidak dibatasi. Artinya kita punya hidup yang berbeda, hidup yang luar biasa. Tidak dibatasi mungkin dengan latar belakang kita, dengan apa orang katakan tentang kita. Tapi kita bisa jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saya mau bawa satu topik untuk mendorong kita semua punya hidup yang luar biasa sekali. Belakangan ini kan kita membahas dalam satu series Identitasku, siapa jati diri kita, siapa kita sebenarnya dari firman Tuhan. Kita bahas beberapa hal belakangan ini, contohnya seperti kita orang yang dikasihinya, ya kita adalah orang kudus, kita adalah orang yang itu semuanya kita bahas hal-hal dasar seperti itu. Tapi hari ini saya mau bawa kepada kita satu hal yang mendorong kita keluar untuk sesuatu yang baru. Apa itu? Bahwa kita adalah orang yang diperlengkapi dengan kuasa. Nah, saya merasa ini sangat penting sekali karena banyak kan pemirsa tahu ada di Indonesia sekolah Alkitab dan saya melihat banyak orang yang datang untuk belajar Alkitab. Mereka bisa percaya bahwa mereka mungkin bisa menjadi orang yang diberkati, orang yang dikasihi, mungkin orang yang setia. Tapi tidak banyak orang yang merasa bahwa semua orang percaya diperlengkapi dengan kuasa yang bisa keluar dan melakukan hal-hal dengan kuasa Tuhan. Mereka hanya merasa mungkin itu hanya bagi yang tertentu saja. Tapi mari kita belajar bersama-sama hari ini. Saya semua pemirsa yang percaya kepada Yesus adalah orang yang diperlengkapi dengan kuasa. Wow, mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita lihat yang pertama, dari saat Yesus memanggil dan mengutus muridnya. Lukas 9. Mari kita baca firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yang menariknya, Yesus tidak hanya minta muridnya pergi memberitakan Injil. Oke, ayat yang kedua katakan itu, dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Tapi lihat, dia tidak hanya minta mereka pergi memberitakan Injil dengan logika, dengan kepandaian, dengan kepintaran. Tapi bersama dengan beritakan Injil, dia berikan kepada mereka tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan. Ya, dia memberi kuasa kepada mereka dari pertama kali berkata dia memanggil mereka. Ini memang bukan setelah sudah ikut 10 tahun, 20 tahun, saat mereka baru dikasih posisi rasul. Tapi semua muridnya, 12 dari 12 diutus untuk beritakan Injil dan diberi kuasa kepada mereka. Berapa persen yang terima? 100%. 12 dari 12. Di antara mereka bukan orang sempurna. Ini yang baru dipanggil. Masih ada Thomas yang kadang-kadang kurang percaya. Masih ada Petrus yang kadang-kadang masih salah bicara, menyangkal. Masih ada di antara mereka Yudas yang nanti akan jatuh. Jadi ini bukan kelompoknya yang sudah jadi rasul, sudah jadi sempurna. Ini dari saat mereka dipanggil. Jadi yang pertama saya mau kita dapat hari ini. Yesus beri kuasa pada muridnya. Siapa hari ini muridnya? Karena Yesus tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Siapa yang adalah murid mau belajar daripada Yesus?
adalah orang yang sudah juga diperlengkapi dengan kuasanya. Tuhan tidak memilih-memilih. Tidak memilih, oh Susan orang bule, jadi dia diterima kuasa, tapi orang Indonesia tidak. Oh tidak sama sekali. Tahu ya, kalau saya keluar buat acara, kadang-kadang buat acara untuk musisat dan kesembuhan, bukan saya yang turun dan turun tangan di atas orang sakit. Tapi sering kalau saya buat acara seperti itu, saya bawa semua murid dari sekolah Alkitab dan mereka yang mendoakan untuk menunjukkan kepada semua orang, bukan tangan satu orang yang berkuasa, bukan satu orang yang bule, yang posisinya lebih tinggi yang dapat melakukan, tapi semua orang. Yesus memberi kuasa kepada siapa? Semua muridnya. Oke, jadi itu saya harap kita bisa pahami hari ini. Dia tidak memilih hanya beberapa. Oh, yang paling nanti perlu itu Petrus, Yohanes saja. 2 dari 12. No, tapi dia beri kuasa yang sama dan kuasa yang sama, otoritas yang sama kepada mereka semuanya. Coba lihat ini lagi dari pandangan yang berbeda. Saat ini bukan saja saat Yesus panggil dan mengutus muridnya, tapi setelah salib, setelah Yesus bangkit, ada saatnya Yesus mau naik ke surga. Dan sekali lagi dia mau mengutus muridnya untuk mereka pergi dan melanjutkan pemberitaan Injil kepada semua orang. Dan apa yang dia katakan di situ? Di situ juga dengan dia bisa bahas semua hal, dia kembali lagi mengingatkan mereka tentang kuasa dan siapa yang memiliki segala kuasa. Mari kita baca bersama-sama kali ini dalam Injil Matius untuk melihat apa yang Yesus katakan. Nah ini ingat, ini adalah kata-kata terakhir. Jadi kata-kata yang sangat berarti pada saat itu. Saat dia mau tinggalkan muridnya untuk kenaikannya ke surga. Dalam Matius pasal 28. Dia berkata apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus mengingatkan sebelum melakukan yang lain. Harus tahu ini. Makanya banyak orang hanya baca ayat-ayat setelahnya. Mau pergi beritakan Injil, merasa takut, merasa bagaimana kalau sesuatu tidak terjadi, bagaimana kalau hadapi apa-apa. Karena mereka tidak baca ayat 18 ini. Berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah." Kalau kita tidak menyadari ada kuasa dari Yesus, kita tidak bisa pergi. Hanya dengan kita menyadari ada kuasa, Yesus memiliki segala kuasa, makanya itu akan membuat kita sanggup untuk pergi. Baru-baru kemarin, beberapa bulan kemarin, saya mau buat satu acara penginjilan di satu kampung, di satu tempat di luar kota di mana saya tahu banyak orang belum pernah dengar tentang Yesus. Dan seperti biasa, bukan saja saya yang khotbah, saya mau beri kesempatan ya kepada tim saya untuk juga ambil bagian. Nah, satu dari tim saya dia sudah lama mau melakukannya, tapi dia katakan ini, "Saya takut untuk ini. Kalau saya beritakan Injil, bagaimana kalau tidak ada apa-apa terjadi? Bagaimana kalau tidak semua orang sakit tidak sembuh? Bagaimana kalau nggak ada mukjizat? Bagaimana kalau nggak ada kesaksian? Bagaimana kalau nggak ada apa-apa terjadi?" Dan saya katakan kepada dia, "Oh itu yang paling gampang. Bagian kita beritakan Injil, beritakan tentang Yesus. Dan biar Yesus yang lakukan bagian mukjizatnya." Itu yang paling gampang, bukan kita harus merasa sudah ada kuasa, sudah ada kekuatan baru kita lakukan sesuatu. Tapi kita tahu, kita lakukan bagian kita, pergi seperti Yesus minta kita pergi. Dan Yesus yang memiliki kuasa itu. Dikatakan dalam ayat berikutnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus yang punya segala kuasa adalah Yesus yang menyertai kita. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Dan memang seperti itu. Dalam acara yang berapa bulan yang lalu, tim saya ambil kesempatan. Dia beritakan Injil, dia khotbah di depan ratusan orang, banyak yang belum pernah dengar nama Yesus sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Wow, orang mau terima Yesus.
keselamatan terjadi, kesembuhan, mukjizat mulai terjadi. Orang yang sudah lama kena stroke, tiba-tiba bisa angkat tangannya. Orang yang pakai tongkat bisa berlompat-lompat. Wah, luar biasa sekali, ada sukacita yang besar. Jadi kita ingat kembali, ya Yesus mengutus semua muridnya, memberi kuasa, dan kita diutus pun dengan segala kuasa dari Yesus, segala kuasa. Jangan dibohongi merasa bahwa iblis punya lebih banyak kuasa. Jangan dibohongi dengan merasa kuasa gelap itu lebih banyak daripada kita. Segala kuasa ada di satu nama, dan itu nama Yesus. Amin. Mari kita masuk dengan lagu pujian hari ini, Ada Kuasa. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus nasihat Tuhan, panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya amin, ada kuasa, dan kita harus ingat kalau Tuhan ada kuasa, Yesus ada kuasa. Kita pasti semua percaya, yang semua orang percaya kepada Yesus pasti percaya bahwa memang Yesus ada kuasa. Jangan lupa bahwa Yesus itu yang janji Dia menyertai kita. Jadi kalau Tuhan Yesus ada kuasa dan Dia bersama dengan kita, artinya apa? Ada kuasa dengan kita. Kita juga diperlengkapi. Kita juga disiapkan Tuhan dengan kuasa. Jadi kalau Tuhan minta kita pergi beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit, kita dapat melakukannya. Kayaknya semua orang yang kami utus, yang tamat dari sekolah diutus untuk pergi ke beberapa daerah untuk misi. Kami minta mereka lakukan yang Yesus minta mereka lakukan. Pergi beritakan Injil dan percaya Yesus akan membuktikan dirinya dengan yang sakit disembuhkan, mungkin yang diikat kuasa gelap dibebaskan, ya, dengan mukjizat terjadi sama seperti Yesus katakan. Kenapa? Karena Yesus yang berkuasa menyertai kita selama-lamanya. Dan itu untuk semua muridnya atau pemirsa juga hari ini. Kalau ada bukan saja Yesus dalam Alkitab, bukan saja Yesus yang lakukan, mukjizat memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Kalau kita lihat setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya lakukan hal-hal yang mirip sama seperti Yesus. Bukan standarnya beda, bukan hanya Yesus yang bisa buat, contohnya Yesus ada di dunia. Dia menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang sudah hampir 40 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Bukan saja Yesus yang dapat melakukan itu.
Ada satu kisah lagi dalam Kisah Para Rasul, di mana murid-murid Yesus juga dapat menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir sudah mau 40 tahun belum pernah berjalan. Untuk daripada saya ceritakan di sini baca semua ayatnya, mungkin kita bisa ingat kembali kisah ini dengan menyaksikan video klip yang singkat ini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Alms? Anything to give? Alms? Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ya, yang paling menarik dalam kisah ini kita bisa lihat orang ini yang minta-minta sedekah, yang tiba-tiba mereka datangi dan mau melakukan mukjizat. Dan mereka katakan apa menariknya? Apa yang Petrus katakan? Tercatat dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Nama Yesus. Jadi saya harap kita semua dapat hari ini, kuasa itu bukan karena apa yang kita lakukan, karena sini sana. Kuasa paling sederhana ini, kita semua orang percaya harus tahu, kuasa ada dalam nama Yesus. Berkata dalam firman Tuhan, bahwa semua nama yang lain harus taat kepada nama Yesus. Jangan takut kepada nama iblis, nama roh jahat apa, nama kutuk apa, nama penyakit apa, nama apa aja yang ada dalam dunia ini. Nama siapa orang lain. Jangan takut, kenapa? Karena itu semua sebenarnya harus taat kepada nama yang paling di atas. Nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Jadi saat mereka beri kepada orang ini, mereka tidak katakan kuasa dari Petrus, kuasa dari Yohanes, kuasa dari siapa-siapa, kuasa dari kami lakukan doa ini, kuasa dari kami buat puasa ini, kuasa dari kami baru menyembah dalam lagu yang ini. Mereka tahu kuasa itu ada di satu tempat, kuasa ada dalam nama Yesus. Jadi mereka tahu untuk menggunakan nama Yesus. Nah, sayang sekali kita semua kadang-kadang mengakhiri doa dalam nama Yesus seperti satu kebiasaan. Dan lupa sebenarnya Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Dan nama Yesus itu yang ada kuasa. Makanya kita minta dalam nama Yesus itu kuasa untuk melakukan semuanya. Jadi, mari kita ingat hari ini apa? Bahwa Yesus sudah memperlengkapi kita dengan kuasa. Nggak merasa kuasanya? Nggak apa-apa. Karena kuasa ada dalam nama Yesus. Tahu nggak apa yang kita miliki? Banyak orang mau punya banyak uang, tapi tidak mengerti, tidak sadari bisa punya sesuatu yang lebih daripada itu. Orang percaya yang punya nama Yesus sudah punya hal yang paling berkuasa yang ada di seluruh dunia. Sadari atau tidak, makanya sayang loh kadang-kadang nggak sadari apa yang kita miliki. Harta istimewa yang kita sudah punya. Pewahyuan ini benar-benar buat saya merasa begitu luar biasa pelayanan dengan Tuhan. Makanya saya bisa masuk, kadang-kadang saya diminta untuk buat seperti KKR, membuat festival kesembuhan, membuat baik itu di lapangan atau dalam ruang ibadah. Baru kemarin saya di Kanada, saya diminta untuk buat Miracle Night, malam mukjizat.
Dan tahu nggak, banyak orang berkata, pressure ya, tertekan ya, wah harus buat mukjizat loh, sudah dijanji mukjizat jadi malam ini. Saya berkata, nggak ada tekanan loh kepada saya. Bagian saya adalah untuk memberitakan Yesus. Tapi itu kuasa dalam nama Yesus, bukan kuasa dalam Susan Hoover. Bukan saya yang harus buat mukjizat terjadi. Saya, Petrus, Yohanes ini, semua tidak dapat melakukan mukjizat. Pemirsa Life Unlimited, nggak bisa lah buat mukjizat. Tapi yang bisa buat mukjizat terjadi itu adalah nama Yesus. Jadi baru itu kejadian di Kanada malam itu, saya merasa, wah sukacita sekali khotbah malam mukjizat. Nggak ada tekanan sama sekali kepadaku. Saya merasa lega sekali dan tahu apa yang terjadi. Dalam satu malam itu saja, hanya sekitar 200 orang hadir. 20 mukjizat langsung terjadi. Wow, karena itu adalah kuasa dalam nama Yesus. Wow, itu untuk kita semua sangat luar biasa. Tapi kalau kita adalah orang berkuasa, apakah artinya kita hidupnya kayak gitu, sombong, kasar, orang berkuasa kak? No, kita belajar dari teladan yang paling sempurna. Siapa? Dari Yesus. Cara Yesus. Yesus punya kuasa paling besar. Tapi Yesus tidak pergi kemana-mana kayak sombong, kasar. Mungkin kita bisa belajar seperti ini. Seperti dari sungai. Dari sungai? Ya, ikut saya ke tempat yang cantik, menarik di Vietnam, di mana kita boleh belajar hal-hal ini. Kalau kita mendekati air seperti ini, kelihatan sungai kecil, mungkin kita merasakan sangat tenang ya. Kita merasa bahwa air itu lembut, menyenangkan jiwa. Tapi sebenarnya air itu sangat kuat sekali. Itu selalu akan cari jalan. Bahkan ini turun dari air terjun, ini bisa pindahkan batu-batu yang sangat besar. Itu bisa membuat jalan yang baru. Air itu selalu akan cari jalan, tidak bisa dihentikan. Makanya kalau kita di Indonesia kan sering mengalami banjir dan yang lain-lain. Air itu benar-benar sebenarnya punya kuasa yang sangat besar, punya kekuatan yang luar biasa. Nah, ini membawa saya untuk ingat bagaimana Yesus pun sebagai domba, tapi juga sebagai singa. Dia juga mau kita seperti ini. Memang kita kelihatannya tenang, kita bukan orang yang kasar-kasar. Yesus juga seperti itu. Tapi dia tidak sampai menjadi orang yang malu atau orang yang lemah. Dia tetap punya kekuatan yang luar biasa dan tidak pernah akan berhenti sampai sudah kepada tujuan, sampai dia sudah lakukan yang mustahil. Nah, saat saya duduk di air terjun ini, saya lihat sesuatu yang lembut tapi juga berkuasa. Itu adalah Yesus di dalam hidup kita, dan dia juga akan membuat kita menjadi orang seperti itu. Ya, pelajaran bagi kita seperti sungai itu tenang, tapi bawa kekuatan yang luar biasa. Seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati, tapi punya kuasa yang ajaib melakukan mukjizat. Itu juga kita. Jadi kalau mau tahu bagaimana ada kuasa yang besar dalam hidupmu, dalam firman Tuhan ceritakan dalam Kisah Para Rasul, orang yang hidup dalam kasih karunia itu memiliki kuasa yang besar. Di mana ada kasih karunia besar, ada kuasa yang besar. Mari kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul beri kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Atau terjemahan berkata, dalam kasih karunia yang besar. Nah, banyak orang berpikir kasih karunia itu, terima kasih karunia yang besar mungkin buat orang lemah. Tidak mengerti di mana kita terima kasih karunia yang besar. Di situ ada kuasa yang besar. Karena kalau saya tidak terima kasih karunia yang besar, saya merasa saya sendiri mampu. Saya merasa saya sendiri kuat. Dengan kekuatanku tidak ada kuasa yang besar. Dengan kekuatanku pasti semua gagal, tidak ada apa-apa terjadi. Tapi saat saya bergantung, saya perlu Tuhan. Saya sendiri tidak layak, saya sendiri tidak cukup baik, saya sendiri tidak dapat melakukannya. Dan saya tahu saya perlu Yesus. Hanya oleh kasih karunia Yesus bisa. Di situ membuka pintu untuk kuasa besar karena semuanya dari Yesus. Bukan dariku, bukan darimu. Jadi kita akan menjadi orang yang lembut. Tahu hidup di bawah kasih karunia. Tapi di mana karena kasih karunia besar?
di situ juga ada kuasa yang besar. Jadi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan dengan kuasa yang besar. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Bukan saja orang yang ada posisi seperti gembala atau penginjil, seperti saya di TV, tapi untuk semua muridnya dia memberi kuasa. Kenapa ini penting? Karena saya lihat orang mereka seperti ini keluar memberi kesaksian tentang Yesus, mukjizat terjadi. Dan saya percaya Tuhan mau kita semua orang percaya dapat hidup dalam hidup yang luar biasa seperti ini. Tidak harus hidup dengan hidup terbatas, bukan siapa-siapa. No, bawalah nama Yesus dan kuasa yang besar. Dan mana-mana mukjizat bisa terjadi. Mana kuasa dinyatakan. Seperti kami punya WhatsApp dan call center. Dan setiap bulan pemirsa boleh hubungi kami di Life Unlimited. Tanpa kami datang dan bukan saya yang doakan, tim yang doakan. Tanpa kami datang dan turun tangan. Hanya melalui WhatsApp pun mukjizat terjadi. Ini contohnya kenapa? Karena nama Yesus. Ada kemarin ini kesaksian seorang ibu dari Bali. Dia berkata, terima kasih, saya sekarang lagi merawat suami yang baru saja dioperasi tumor ganas. Dan dalam keadaan ini, campur tangan Tuhanlah yang selalu menolong kami hingga ke masa pemulihan. Saya berterima kasih atas doa-doa Tuhan Yesus memberkati. Nah bayangkan ini kuasa Tuhan menyertai. Pemulihan daripada tumor ganas, apapun bisa terjadi. Dan banyak kesaksian yang lain. Dalam bagian hidup, kesembuhan dalam Tuhan mencukupkan mukjizat semua. Wah, jadi kita harus sadarilah, kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus yang berkuasa. Kalau pemirsa yang sakit saat ini, kami perintahkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Bagian sakit yang bagian tubuh yang sakit disembuhkan. Restorasi terjadi, pemulihan terjadi. Sakit hilang di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, kami juga sadari kuasa-Mu, nama Yesus sudah diberikan kepada kami semua. Saya berdoa untuk pemirsa berani keluar membawa nama Yesus. Keluar dari rumah, keluar dari tempat mereka berada. Dan mukjizat kuasa dinyatakan sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua kemuliaan hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya percaya dengan doa seperti itu pun mukjizat mulai terjadi. Mulai perhatikan tubuhmu, sesuatu terjadi. Dan kalau mau boleh juga segera hubungi tim kami di mana mereka akan doakan lebih lagi atau beri kesaksian kepada mereka. Karena nama Yesus berkuasa, kita semua diperlengkapi dengan kuasa. Kami juga tunggu kesaksian, siapa tahu ada keluar doakan orang lain, sesuatu terjadi, hubungilah kami. Dan minggu depan kita akan jumpa lagi di sini di dalam program Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.